Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim 'ala kulli harfin kutiba ibtida'a badal amin wa dahra dahrin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan hidup, diberikan Allah sehat, panjang umur, dan diberikan Allah waktu yang berkah dalam keadaan menuntut ilmu dan iktikaf di masjid yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan umur kita selalu dalam kebaikan, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan dulu kita membicarakan riwayat hidup orang yang mulia, dari mulai Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, kemudian para sahabat. Kemudian di antara sahabat yaitu Hasanul Basri. Beliau adalah menemui 70 para sahabat dan beliau berguru dengan sahabat. Inilah Bapak Ibu pentingnya mata rantai ilmu, supaya yang kita ikuti ini kita tahu biografi dan kehebatan mereka. Ibarat ilmu itu mengerucut sampai kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, mengerucutnya itu kita harus tahu jalan-jalannya itu. Biar ke masjid ini ada yang datang dari sana, 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 ada yang datang dari sana. Karena mengerucut kita ketemu di sini. Ilmu itu seperti itu juga. Bukan ilmu itu melebar lalu membingungkan. Itu hebatnya ajaran Islam. Tidak ada ajaran Islam ajaran yang membingungkan. Kalau kita percaya, kita buktikan sebelum kita membahas masalah kehebatan Hasanul Basri. Orang itu tidak bisa sembahyang berdiri. Solusinya ada dalam Islam. Duduk. Berarti dia dipaksa kalau berdiri berbahaya. Dipaksa berdiri berbahaya dia. Bisa rambah dan sebagainya. Lalu Islam mencarikan solusi bahwa duduk sembahyang. Karena tidak bisa berdiri lagi, itu disebut darurat. Duduk tidak bisa sembahyang itu. Solusinya ada lagi, yaitu miring sembahyang. Miring tidak bisa juga karena sakit. Sebelah kanannya ini miring seperti orang yang diarahkan ke kiblat waktu meninggal dunia, telangkap. Dalam keadaan telangkap gak bisa bergerak lagi. Pakai isyarat kelopak mata sembahyang. Tidak bisa lagi pakai isyarat kelopak mata. Ingatan bacaan gue tidak bisa dalam hati. Ingatan juga gue tidak bisa. Orang itu bisa membayangkan. Itu solusinya di dalam Islam. Biar selama umur sekian ini Bapak Ibu, adakah ajaran Islam ini yang membingungkan? Orang Islam tidak boleh bingung, karena ajaran Islam ajaran yang mencarikan solusi. Perempuan keputihan, mulut keputihan, keputihan di antara najis. Seperti buang air kecil, nggak usah mandi, karena itu hadis kecil. Tapi guru orang tidak bisa sembahyang, ada solusinya di dalam Islam. Agama Islam agama solusi. Agama Islam agama yang mencarikan jalan keluar makhluknya. Bagaimana guru? Azan berkumandang bersihkan. Selesai bersihkan karena sudah masuk waktu sembahyang. Biar pakai pembalut. Setelah biar pakai pembalut, bawa berwudu, bawa sembahyang. Maka dimaafkan sembahyang biar kalau ada keputihan yang keluar. Kemudian waktu berikutnya azan berkumandang
kemudian berwudu, silahkan pian sembahyang. Tiap 5 waktu pian ganti pembalut, tapi bersihkan dulu. Ada solusinya di dalam Islam. Ajaran Islam ajaran mencarikan solusi. Kalau pian sampai umur sekian ada ajaran Islam yang membingungkan, tanyakan. Kita teruskan. Ulun guru kadang jenis banget. Ini laki-laki. Pembalut bulan gak punya, karena itu perempuan. Ada popok orang tua, adalah ada. Bersihkan. Kemudian dia pakai popok, kemudian dia berwudu. Silahkan bawa sembahyang. Tiap 5 waktu ganti popok baru. Ulun gurih karena Allah sembahyang menghadap kiblat. Karena dalam keadaan sakit gurih, hormati waktu sembahyang. Ulun gurih tidak bisa berwudu karena ada luka, kata dokter tidak boleh kena air. Bawa tayamum. Musim hujan gurih, karena obat tayamum. Boleh tidak berwudu, boleh tidak tayamum. Silakan pian sembahyang sekedar menghormati waktu. Kalau sudah sembuh, Allah sembahyang pian selama sakit. Mana Islam yang melakukan? Kita teruskan. Guru ibu salat kayak apa guru kada menghadap kiblat? Hormati waktu sembahyang. Tapi guru kalau di kapal laut gimana guru? Kau diarahkan ke kiblat. Kalau di kapal laut karena pada kapal memerintahmu, ini waktu sembahyang, ini kapal mengarah ke kiblat. Makanya ada di pusat apa? Di kapal laut musala. Lu kan pernah ke kapal laut tahu? Pesawat ada musala. Pesawat tidak bisa menghadap kiblat. Sekedarnya pian sembahyang. Ketika pian di kursi pesawat, silahkan pian sembahyang seadanya. Tayamum pun gimana? Gak ada debu di pesawat itu. Sekedarnya. Tapi gue ada orang yang bertayamum di jok pesawat. Itu hanya bahasa orang itu iincaan. Apa iincaan itu? Formalitas kan? Debunya mana? Nanti sampai ke tujuan, pulang sembahyang. Berapa waktu dia sembahyang pesawat? Ada solusinya di dalam Islam. Guru di musala kami guru, di situ ada tulisan. Apa tulisannya? Khusus berwudu. Kebetulan musala itu guru dekat pasar guru. Banyak orang yang datang di pasar di waktu itu guru membasuh kaki guru. Di musala itu guru. Sedangkan air itu guru, air orang bersedekah guru. Air itu air wakaf guru. Kayak apa guru? Itu guru tulisannya khusus berwudu. Haram mencuci kaki. Karena kebanyakan orang mencuci kaki di pasar itu melewati musala. Sedangkan musala itu airnya air wakaf. Kayak apa guru solusinya? Khusus berwudu, haram mencuci kaki. Ada solusinya di dalam Islam. Apa guru? Bahwa berwudu dan cuci kaki. Bujur ada? Ada apa caranya itu? Ada solusinya. Bahwa berwudu dan cuci kaki. Waktu mencuci kaki banyak ilmunya. Orang yang bersedekah berhala mencuci kaki terbuang-buang. Ayo lagi kita teruskan. Bapak Ibu, di ketika orang mati kuping, di dalam peti itu ada menghadap kiblat. Ada di hadapan ke kiblat. Mungkin petugas-petugasnya kurang paham penyelenggaraan jenazah. Sedangkan menghadap kiblat pokoknya wajib. Ada solusinya di dalam Islam. Kalau di dalam peti seperti ini mayatnya, ada pakannya kiblat baginya. Karena mayatnya sudah diapa itu baginya itu.
Sudah diapa katanya itu? Yang apa itu dilakban itu? Mayat itu tidak menghadap kiblat, dosa besar. Bagaimana caranya? Asalnya seperti ini, buktinya miringkan seperti ini. Ada kan solusinya dari Islam? Maksudnya ada guru di Tanjung kejadian, kebetulan dulu waktu ini di Tanjung, mati tenggelam 4 hari baru muncul, mati tenggelam, baunya luar biasa. Dulu waktu itu acara di Tanjung, lalu kebingungan, ada solusinya dari Islam. Agama Islam agama solusi. Kayak apa guru? Jangan digosok lagi karena dagingnya itu lepas semua. Itu dapat orang kampung, bukan Basarnas. Kalau Basarnas ada tempatnya, diangkatnya langsung. Diangkat pakai tikar, lalu dibawanya ke rumah duka. Bingung orang semua kampung di situ, baunya luar biasa. Kayak apa? Jadi kita diguyur aja. Kami dulu dari paham pian aja. Nah. Hidup nih Bapak Ibu, kalau cagar dapat pahala, pian jangan mundur. Sekali lagi, kalau hidup ini kalau untuk dapat pahala jangan mundur. Pahala itu tidak akan terulang. Ini orang Islam, ini orang beriman, ini pahalanya besar. Jangan kita mundur. Apabila dapat pahala, Bapak Ibu semua yang berhadir, keluarga, jangan mundur. Itu kesempatan yang Allah berikan untuk kita lakukan. Sekali lagi, itu kesempatan yang Allah berikan untuk kita lakukan, yang lain tidak bisa melakukan. Ini kesempatan kita, pahala mendekati kita, jangan kita sia-siakan. Itu Bapak Ibu didikan guru-guru kita. Ya guru minta minyak angin, dapat guru jangan minyak pampir, kapas, anak di itu, anak di sini. Nah, kemudian waktu itu ada masker Pak Ibu, sorban ulun apa? Ikat akan jerul ikat. Wati kamu jangan pulang lemas. Yuk kita dekati semua. Terserah hidup yang pakai api-apian supaya baunya itu ada terowongan ke hidung kita. Dan syaratnya jangan berudah. Apabila berudah bisa pusing. Kalau berudah bisa pusing Bapak Ibu, munculan tuh ya. Rasa tuh karena ini manusia berudah bisa pusing. Kalau buahnya berudah, pusingan buahnya berudah tinggal suakan. Ini solusinya dalam Islam. Guyur, niatkan memandikan mayat ini seadanya. Tikarnya gimana? Seadanya. Selagi diguyur-guyur, selesai. Yang penting niat mengguyur tadi. Ini. Bagaimana guru? Berikan taplak meja yang plastik, yang kebiasaan meja makan itu kan ada plastik putih agak tebal. Kemudian berikan lakban seukuran mayat ini, tapi agak panjang sedikit dan agak lebar. Ini guru, secepat mungkin ya. Bawa mayat itu, angkat dengan tiga-tiganya, selesai. Datang plastik yang taplak meja makan itu, letakkan, angkat ke plastik taplak meja. Gimana guru? Kita guru hadap angkat kita dulu, jangan bilang adil. Bingung terus. Islam ada solusi. Potong apanya itu, tikarnya, karena sudah ditaplak meja yang plastik tadi, selesai. Kita bungkus, iya.
hilang dong, tutup awalnya hilang. Gimana lagi guru? Tenang. Mana kain kapan? Bungkus. Nyaman kalau dilihat. Mayat tadi nyaman kan dilihat. Lawan mayat yang sudah meninggal dunia aja ada. Ajaran Islam sampai ke situ, Bapak Ibu. Bukan mayat itu seperti kucing, bukan mayat itu seperti ayam, bukan mayat itu seperti binatang. Bungkus. Selesai dibungkus. Ini di sini peti kan ada nggak? Anak boleh peti dulu. Kalau ini tanahnya kada basah, bagusnya harus peti. Kalau tanahnya basah, silakan pakai peti. Di sana dulu tempatnya pun basah dulu. Oh, pakai peti. Ya, sudah petinya siap? Sudah. Kita buat daerah peti, kita angkat. Barat dulu, nyata ide barat baik itu namanya. Yang tapi kita ambil. Arahkan ke kiblat, selesai. Alhamdulillah. Solusinya ada di dalam Islam. Ada orang dimutilasi di daerah Indrasari, kepalanya dan tangannya hilang. Bingung pemandian. Mandikan seadanya dulu. Guru kayak Pak Guru, kita menunggu kepalanya sampai ketemu. Kalau ketemu, kalau ada deh. Mandikan dulu seadanya, kepalanya enggak ada, tangannya enggak ada. Ujar orang dulu kayaknya kita mencari kepalanya. Jangan memikirkan itu mitos. Selesai, buat ke dalam. Kemudian Bapak Ibu belum ketemu kepalanya, katanya seminggu baru ketemu. Kayak apa dulu? Bungkus itu kepala, buat di dalam kuburnya itu, digali sedikit, jangan terlalu dalam. Bungkus, selesai. Adakah ajaran Islam yang membingungkan? 20% aja di masjid, kada boleh. 20% aja di masjid hari Jumat, ada boleh lebih daripada 20%. Ada solusinya di dalam Islam. Di ruangan masjid aja 20%. Buka pintu masjid semuanya. Jamaah silakan sembahyang di luar pintu masjid itu. Terus sampai ke belakang sana. Sepanjang apapun bisa jamaah itu mengikuti imam di sini, karena yang penting sofnya bersambung. Jelas. Ada perlu 2 set berganti 2 gelombang. Genap, ganjil, bingung pula. Orang Islam tidak boleh dibingungkan, karena ajaran Islam ajaran solusi. Ayo apa Bapak Ibu? Ajaran Islam dari mulai mencari istri, memilih suami, diatur di dalam ajaran Islam. Turkahul mar'atu li arba'in, nikahilah perempuan itu karena 4. Lina sabiha, karena keturunannya baik-baik, termasuk laki-laki. Nikahilah dari laki-laki perempuan, laki-laki itu karena turunannya baik. Wali jamaliha, karena rupanya bagus, karena laki-laki itu tampan. Silakan. Lima lihat, karena dia ada punya keuangan, dia kaya raya. Silakan. Yang tiga ini Bapak Ibu, ada lagi yang paling hebat. Wasfar binatin karibatnya dapat. Pilih yang agamanya bagus. Yang tiga ini akan ikut. Agamanya bagus, Bapak Ibu. Agamanya bagus. Pilih laki-laki yang agamanya bagus. Pilih perempuan yang agamanya bagus. Yang tiga ini akan kita dapatkan. Kalau kita tujuan menikahi perempuan karena rupanya, seiring waktu dia akan pudar seiring waktu. Bukan ada percaya dia. Foto biar nama ini loreng. Waktu kita mendapatkan dia senyumnya seksi, sekarang umurnya sudah berapa tahun, ubah panggilan. Laki-laki yang tampan kita pilih, ketampanan akan pudar seiring waktu. Sesuatu yang bisa berubah bukan jadi tujuan hidup kita. Keluarga hadir, sesuatu yang fana yang bisa binasa bukan tujuan hidup kita. Karena keturunannya Nabi Nuh punya anak tidak beriman,
Nabi Adam punya anak Kabil membunuh Habil. Turunan tidak menjamin keselamatan seseorang. Turunan tidak menjamin keselamatan seseorang. Abu Jahal ada hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah. Abu Lahab ada hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah. Tidak menjamin turunan itu menyelamatkan. Tidak menjamin kecantikan, ketampanan itu harmonis rumah tangga. Karena hartanya, dia akan kadang-kadang bisa bangkrut. Tapi kalau agamanya berkah, bazbar bisa didik taribat tiada. Pilihlah yang beragama. Insya Allah Bapak Ibu, harta cukup, dia bisa merawat dirinya demi suaminya, si suaminya bisa merawat dirinya untuk istrinya, dan suaminya bisa mencukupkan harta untuk keperluan sang istrinya karena agama yang mengatur. Lihat, ada maksudnya. Kemudian berkeluarga diatur oleh Islam. Nikah bukan kawin. Apa guru bedanya nikah lawan kawin? Kalau kawin itu banyak ajaran nikah. Kucing kawin, ayam kawin, nikah. Apabila sudah Kabil tu nikah wa tazwija bimahril madhkur, ulun terima menikah si anu binti si anu dengan maharnya seperangkat bangsa dibayar tunai. Kata apa saksi, kau miliki itu karena dia jadi istrimu. Bergaulah dengan dia, diatur dalam Islam. Wa asyurunna bil ma'ruf, bergaulah dengan istri kamu dengan baik. Dari segi berkata-kata, apapun kekurangannya kita tutupikan, apapun kelebihannya kita syukuri. Hai perempuan, biar sudah punya suami, apapun kekurangannya biar tutupi, apapun kelebihannya biar syukuri. Islam yang mengatur. Sampai punya anak, didik anak itu, didik agamanya kuat, imannya kuat. Sampai dia sekolah, arahkan sekolah yang kuat iman Islamnya. Lalu akhirnya dia akan jadi orang, bisa jadi pejabat yang sayang dengan rakyatnya, pejabat yang mementingkan kepentingan rakyatnya, bukan pejabat yang menindas rakyatnya. Jadi orang kaya yang dermawan dengan hartanya. Jadi ulama yang ikhlas dalam mengajarnya. Jadi pemuda yang selalu ingin menggapai cita-citanya. Jadi pemudi yang menjaga auratnya. Ya. Akhirnya tuha, lalu rambut bina berubah sudah. Teguran dari Allah, peringatan, hei hambaku, ikan hambaku sudah bukan kapani lewat rambutmu. Sadar sudah, banyak di arah wafil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah. Ika mengarahkan wafil akhirati hasanah karena engkau sudah di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Arahkan pikiranmu wafil akhirati hasanah. Umurmu sudah 40 tahun. Peringatan, hai hambaku, penyakit mulai bermunculan. Itu teguran, itu peringatan. Kau akan ketemu dengan aku. Tidak akan berapa lama lagi. Umur 40 tahun. Ujar Rasulullah, umur umatku antara 60 70. Berarti kalau sudah 40 tahun berapa lagi umur? 20 tahun lagi. 70 tahun diberi Allah bonus. Itu pun berkurang nikmat 40 tahun berkurang nikmat. Makan durian kada tapi kawal lagi, makan undang kada tapi kawal lagi, makan ketupat naon kada tapi kawal lagi, makan macam-macam kada kawal lagi. Akhirnya kantang lawan bini putih. Minum dulu. Bertambah sakit sampai dia pahit gue bilang sakit benar berdiri, asam urat muncul. Itu teguran, peringatan. Kenapa? Di dalam kitab Tajul Arifin, nama kitab
juga kitab Tajul Arus dalam kitab. Apabila itu keluarga yang terjadi pada diri kita, supaya hamba mengejar Allah ikam beringat, supaya ikam ingat orang aku, supaya ikam ingat orang aku. Matimu ada mendadak hamba kuai, ikam sudah bersiap-siap, tandanya sudah ada di awalmu. Artinya kalau hari-hari berita kematian COVID, itu orang Islam pada panik. Hari-hari berita kematian COVID, hari-hari mati tentang COVID, hari-hari mati COVID, Mixus, hari-hari COVID, panik. Ada. Sebelum COVID, Islam sudah mengajarkan mati itu sudah kepastian. Berdiri bina lain sudah. Dikira umur itu beli takut mati, berpanjang umur. Jangan lagi panik, ayo keluarga hadir. Jangan lagi stres, jangan lagi galau, jangan lagi sakit hati. Berita kematian mengingatkan kita akan mati. Jangan panik lagi. Sudah takdir itu sudah. Itu hanya objek, kita yang terpengaruh dengan objek. Orang meninggal bisa COVID, orang meninggal bisa jantung, orang meninggal bisa gagal ginjal, orang meninggal bisa pembuluh darah pecah, orang meninggal bisa kanker, orang meninggal bisa tumor. Itu semuanya objek. Ingat dengan si subjek selesai. Jelas kalau itu solusinya ada dalam Islam. Objek boleh banyak, subjek tetap satu. Siapa subjek? Allah. Jangan lagi panik, jangan lagi stres, jangan lagi galau, jangan lagi sakit hati, jangan lagi gelisah. Apabila kita mendengar orang mati, mengatakan kita akan menyusuri mereka. Walaupun sebabnya berbeda, tetapi mati itu pasti. Mudah-mudahan kawan kami daya imun kita bagus, daya iman kita baik. Nah itu cara berpikirnya orang Islam. Lihat Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu muridnya Sayyidina Ali. Didikannya Sayyidina Ali luar biasa. Disebutkan di dalam kitab ini, disebutkan supaya kita yang hadirin tahu semua. Apa kata Hasan al-Basri? Hasan al-Basri wa hukiya 'an Hasan al-Basri kana jalisan ala babi darihi idza marat bi janazatu rajulin wa khalaqaha ana unasun wa tahta janazati bintun sahiratun sa'iyatun qad balaghat qad naqasha ra'si ra'siha wa hiya tabki. Nah ini akhlak namanya. Ini Bapak Ibu jadi diceritakan inilah poinnya Sayyidina Ali yang kita ikuti. Di ketika Hasan al-Basri duduk di depan rumahnya, bisa kalau Bapak Ibu itu santai-santai di rumah, menikmati halaman rumahnya santai. Wah ini kan halaman santai, menunggu kucing datang. Santai kita waktu santai-santai di rumah, apakah menunggu tamu atau ada. Hasan al-Basri bagaimana? Di ketika beliau duduk di pintu rumahnya, di depan rumahnya, tiba-tiba lewat jenazah. Jenazahnya jenazah laki-laki. Karena di kalau ada jenazah itu kan kalau apa kerudung atau jilbab itu perempuan. Jadi kita tuh ketambahan orang baik. Kalau laki kan mungkin sorban atau sajadah. Jenazah laki-laki. Kayak apa akhlak Hasan al-Basri? Wa khalafaha unasun.
dari manusia banyak. Wa tahta janazati bintun sagiratun, tapi di bawah keranda jenazah itu, orang mengangkat keranda jenazah itu banyak manusia. Di bawah jenazah itu, di bawah keranda jenazah itu, waktu diangkat kakak-kakak bibinya ikut juga, kakak-kakak. Salah iya tuh umpat juga. Nampaknya syakirat siap, ada taat tuh maksudnya usang asik ke kanan, ada kesuruh. Wahia terbukti sampai keadaan dia itu dalam keadaan menangis. Nah, kakak menangis biar asa rasa apalah kita mendengar anak itu menangis, bibinya menangis. Hasanul Basri Bapak Ibu di dalam hati, ada apa? Baqala Hasanul Basri, baru berdiri Hasanul Basri, umatnya sekalinya, maaf jenazah itu. Nah, ikut Bapak Ibu, sidin ikut. Wa taba'al jenazah, Hasanul Basri mengikuti jenazah itu. Baqalatil bintu, sambil mandang-mari apa tapi patil ke anak ini. Ujar Hasan Basri, mungkin aku dapat ilmu dari panggilan ke anak ini. Nah, lihat, ilmu itu Bapak Ibu ada selalu kita dapatkan dari orang tua pada kita, dari kakak anak pun bisa, karena itu memberikan hati kita. Bisa, Bapak. Hasan Basri akhlaknya seperti itu. Biarpun dia anak-anak, tapi aku membaikkan akhlakku, hatiku di ketika mendengar anak-anak ini ngomong, aku ambil ilmu dari anak-anak ini. Lalu Hasan Basri mandamari keluhan anak itu, ya abadi lam yastaqbilni yaumin mithla yaumin, wahai abah, abahnya, wahai abah, biar kada kau lagi berhadapan lawan ulut kada kau lagi berhadapan lawan piang. Pi umur ulut sudah seperti ini, biar berdahulu daripada ulut, biar meninggalkan ulut abah. Maka inilah, biar bayi meninggalkan ulut kada kau lagi bayi berhadapan lawan piang. Umur ulut masih muda seperti ini, biar mendahului ulut. Bayangin apa yang Bapak Ibu, ngaran mati itu kan memang butuh hak. Ngaran mati itu kan menunggu apa? Ngaran mati itu kan menunggu kita baik. Ngaran mati itu kan menunggu kita taubat. Ngaran mati itu kan menunggu kita siap. Itu Bapak Ibu nanti ilmunya. Pokoknya Hasan lil binti lima abistakbil di abika mintahan yaum. Dalam hati Hasan Basri, kenapa anak perempuan ini seperti ini ngomong? Sholat. Lalu Hasan Basri umpat juga Bapak Ibu mensolatkan jenazah. Berarti di bawah jenazah ini mungkin dari satu tempat, dari rumah misalnya menuju masjid, kalau bisa membayangkan ada anak bibinya yang berpantil kayak itu. Kata-kata anak itu yang diambil ilmu oleh Hasan Basri. Wajah. Kemudian sebagian pulang dari manusia sampai selesai, lalu pulang Hasan Basri, pulang itu. Nah, apakah anak tadi kayak itu? Ujar Hasan Basri, aku anak pun nasihati kayaknya. Lalu Hasan Basri, karena falamma kana minal ghaddi wasal Hasan bil ghadawati wa tala'at syamsu wa tala'at syamsu wa jalasa ala babi darihi idmara tilkal binti tabaqi. Ketika besok harinya Hasan Basri duduk lagi di depan rumahnya, kemudian melihat anak itu menuju kuburan abahnya dalam keadaan menangis, sering menuju ke makam kuita dalam keadaan menangis. Wadah kamu bilang kabri abiha, lalu perempuan itu menuju ke kubur Hasan Basri. Pokoknya Hasan di dalam hati, inna hadal binta hakimatun attabi'uha asa an tatakallama bi kalimatin tanfa'uni. Aku hendak ikuti kakak ujar Hasan Basri, hendak
Itu kadang-kadang bisa dapat ilmu walaupun gak aman. Misalnya, bah, biar itu uyuh-uyuh sudah baik, dia punya istirahat, bujur anak itu. Bujur, mah jangan tapi uyuh-uyuh lagi marahnya. Yang sudah sempurna, nah itu ikam ini anom, kalau saya witan, paparas, witan ini namanya. Lalu Hasan al-Basri mengikuti perempuan itu. Ternyata luar biasa apa yang diucapkannya di ketika di hadapan kubur abahnya. Di dalam itu Hasan al-Basri dari dekat, tapi si perempuan tadi kada melihat. Ada orang yang menguping. Ini menguping yang baik lah. Menyatakan nih menguping yang baik. Ya abadi abah, kaifa binta bi zulmatil qabri wahidan bila sirajin wala muqisin. Wahai abah, kayak apa biar abah di dalam kubur, sedangkan dia gelap abah, kada ada lampu abah, kada ada lagi bayi yang mengawali biar abah. Artinya pasti terjadi, artinya kubur itu gelap. Kubur itu gelap. Dan kada ada nama-nama abah dicatat oleh Hasan al-Basri kata-kata anak ini. Ya abadi, asrajta laka lailata awal amsi, kau kubur baik kada atau kada nama-nama dia di ketika pian hidup abah, ulun yang menyalakan lampunya abah. Kada akan gelap wahai abah, ulun yang menyalakan lampu abah, pian istirahat aja abah. Tapi kalau pian hidup kubur, siapa yang menyalakan lampu pian abah? Kan kalau kita para maghrib itu kadang-kadang witan uyuh sudah apa, anak menyalakan lampu yang ada ini. Ayo, kayaknya kita gelap, ada mencari panci sendiri dalam kubur. Ujungnya sama Basri dan anak ini mandi. Kemudian Hasan al-Basri mendengar lagi kata-kata anak-anak ini. Ya abadi wahai abah, ittarastu laka lailataha awal amsir, ulun hamparakan tilampian abah di ketika anak barabah abah. Pamanit tarasyakal bariha, di dalam kubur bah, siapa yang mengamparakan tilampian abah? Ya abadi abah, gamas kala kaya teh kamar jinai kala ya ta'awli amsit, paman gamas akan bariha abah. Di ketika pihak uring ulun kiamat tangan pihak abah, lawan kaki pihak abah. Siapa lagi nama pijatin awak pihak abah? Orang tua itu kan rancak minta ulun tilong anak dia. Orang tua anak dia mau roti kurang seorang banyak minta jejak makna berarti sebagainya pahami tidak singkat. Nah itu tuh anak tuh kawat dipalar di orang kampung, dimanfaatkan masih. Siapa yang mau mengiyakan menyediakan abah? Ya abadi, saka itu kalai lantat awal amcit paman sakor kalbarihan abah. Siapa yang menuangi minuman abah? Kalau dia nak minum abah, sedangkan di dunia ulun yang menuangi akan dia abah. Ya abadi, kalau tukang manjana bi ila jari bilailatin awal amsit paman Allah bakal bariha abah. Siapa abah? Nam mengguyang-guyang awak biar abah, nam memeluk-meluk biar abah. Kalau dia di dalam kubur, sedangkan di dunia ulun yang memeluk biar abah. Semuanya akan kita rasakan. Kemudian akhirnya Hasan al-Basri memunculkan diri, babakal Hasan tertangis. Hasan al-Basri tertangis mendengar kata-kata anak ini, tertangis. Lihat Bapak, hati orang yang lembut, hati orang yang bersih mendengar kata-kata anak tertangis. Lalu muncul Hasan al-Basri, wahai anak yang solehah, utang belum sampai. Ini urusan dunia dibanding dengan urusan akhirat. Semua orang di dunia rami tak kumpul anak cucu buih keluarga
Di dunia sekehendak apapun, makanya surga kamar, di akhirat belum tentu, di dalam kubur. Lalu Hasan al-Basri menasihati kakak ini dengan pemikiran akhirat. Nah, kata Hasan al-Basri, la taqulin hadal asya, hai anak yang soleh, ikam jangan lagi berpanggil seperti itu. Walaupun ngomongan kamu itu membuat aku menangis. Wajah naga ila qiblatin abaqaita kadzalika aw hawalta, ikam harus berpanggil. Apakah mayat di dalam kubur ini masih menghadap kiblat atau tidak? Wahai anak, itu yang engkau pikirkan. Artinya apa? Selama kita di dunia ada bagus menghadapkan kiblat, sulit mayat itu dihadapkan ke kiblat. Andai kata dihadapkan ke kiblat, dipindah Allah membelakang kiblat. Maksudnya sembahyang. Mati anak menghadap kiblat, waktu di dunia ada pernah menghadap kiblat. Meninggal anak disembahyangkan di masjid, waktu hidup ada pernah ke masjid. Menyempalakan semua gambar kehidupan Bapak Ibu, gambar kehidupan di akhirat, tergantung cara kita menyikapi kehidupan di dunia. Itu yang aku pikirkan. Apakah wajah kita ini nanti menghadap ke kiblat di ketika di dalam kubur atau sudah dipindah? Itu yang kau ingatkan, hai anak soleh. Ya abadi ucapkan, kagalan kagina kabe asalin aklam, apakah kita al-muzid tak angkat? Wahai abad, kain kapan utuhkah atau sudah rusak, hai abad? Itu banyak Bapak itu di Martapura, berapa itu orang yang dipindah makamnya utuh. Ada bagaimana nama perbaikan daerah sekumpul itu, berapa kuburan Bapak Ibu utuh, padahal meninggalnya sudah berapa lama utuh. Sampai kain kapannya Bapak Ibu berhancur, luar biasa. Orangnya orang biasa Bapak Ibu, karena dikenal orang, dicari keluarganya, ternyata masih hidup, ada keluarganya. Itu almarhum siapa itu? Almarhum siapa? Berapa sudah haulnya? 80 tahunan. Ya Allah, apa amalannya? Orang itu kuat membaca semua. Yang saya ikut pulang, berapa haulnya? 45 tahun. Apa amalannya? Ini waktu di dunia baik bergaul dengan orang. Yang saya ikut punya pulang, kenapa orang itu seperti itu hebatnya? Ini tahulah waktu di dunia menjaga 5 waktu sembahyangnya. Allah Ta'ala Bapak Ibu akan memperhatikan orang yang memperhatikan Allah. Kama tadi Buddha dalam kaidah usul fikih, sebagaimana kita mau utang berat, saya itu juga orang membayar utang kepada kita. Mau utang rumah, naik rumah, itu juga. Kemudian ditanyakan lagi, dinasihati lagi oleh Hasan al-Basri. Ya abadi wa waqnaka fil qabri wa anta sayyul badan, apa bapak yang kadzalika akal terjadi? Hai abah, ketika diletakkan badanmu di dalam kubur, apakah sampai sekarang masih utuh atau sudah dimakan ular? Nah, lalu ada orang beramal tabarak, tapi jangan bertujuan supaya itu dimakan ular. Amal akad sholat tabarak selesai. Nah, bagi tahu khasiat sholat tabarak, waktu amal akad jangan lagi bertujuan khasiat tadi. Nah, bagi khasiat itu hanya penyemangat kita beramal. Di ketika kita beramal, jangan lagi tujuan itu. Khasiat amalan itu penting kita tahu supaya bisa semangat beramal. Di ketika beramalan, lepas tujuan itu, tujuan karena ridho Allah. Nah, penting tahu sudah khasiatnya, tapi jangan jadi tujuan. Maksudnya. Kemudian Hasan al-Basri menasihati lagi, ya abadi, hai kakak, ngomong kepada ayahmu, innal ulama yaquluna yus'alul abdu anil iman, faminhum may yujibu wa minhum may yuhrimu, ajabta anta anil iman am hurimta minal jawab. Hai anak-anak, di ketika kamu ngomong tentang masalah ini, kamu ngomong, ulama ngomong, apakah abah waktu menjawab
Kita hidup karena menjaga iman menurut ajaran Islam. Kita hidup pun kita berpulang ke rahmatullah pun membawa iman dan membawa ajaran Islam. Yang lain boleh hilang, pangkat, jabatan, uang, harta, siapapun boleh hilang, boleh meninggalkan kita. Silakan meninggalkan kita, apapun. Iman Islam dijaga baik-baik sampai menghapuskan sekarang akhir. Iman Islam kita jaga. Jangan sampai menghancurkan iman Islam kita hidup ini, Bapak Ibu. Jaga iman. Kata Hasan al-Basri, apakah tetap dia iman atau tidak? Kemudian, wahai ayah, apakah kubur pian ini raudhatun min riyadil jinan atau hufratun min hufarin niran? Wahai abah, apakah kubur pian wahai ini menjadi kebun-kebunan surga atau lubang daripada lubang api neraka? Orang di dalam kubur itu Bapak Ibu sudah tahu, aku ini apakah menjadi penghuni surga, apakah menjadi penghuni neraka. Begitu caranya hai anak yang soleh ngomongnya. Karena ayahmu sudah masuk ke dalam alam barzah. Alam barzah bagian daripada alam akhirat. Arahkan pikiran ini ke akhirat, hai anak. Bukan lagi urusan apa biar kalian bermasalah, biar makan apa malam tadi. Itu masih terputar di dunia, hai anak. Kau harus arahkan kepada akhirat, karena ayahmu sudah pindah ke akhirat. Kemudian Hasan al-Basri menasihati ke anak ini, innal ulama yaqulu al-kubur al-qabru yu'aniqu ba'dhum kal walidati syaqiqati wa yaqulu wa yuhijju ba'dhum hatta taqtalita aqla'ahum. Hai anak, ngomong, apakah kubur ini menjadi penenang bagi ayahmu atau menjadi siksaan bagi ayahmu? Kenapa? Kubur itu seperti ibu meluk anaknya. Juga bisa kubur itu bisa menghancurkan jasad mayat di dalam kubur itu. Kubur itu Bapak Ibu bisa menjadi penenang. Kita kayak ini aja di rumah, biar masuk kamar tenang, biar di kamar tuh bagus kamar ini tenang, di kamar biar masuk kamar tenang. Guru-guru tuh Bapak Ibu ada di rumah itu khusus tempat kamar ibadat. Tempat kamar ibadat itu Bapak Ibu, wah dinikmati itu Bapak Ibu. Kalau pian masuk ke Masjidil Haram melihat Ka'bah tenang saja. Kalau pian di Masjid di Masjid Nabawi masuk Raudhah tenang saja. Ada ruangan yang membuat kita tenang di rumah itu kalau bisa disayang sedikit Bapak Ibu, khusus kamar kita kalau bisa, apalagi kamar ibadat. Kamar tamu tuh paling tamu menikmati seorang ada puisi butuh. Ada Bapak Ibu kamar khusus di rumah kita itu. Kalau kita sudah masuk kamar, ada boleh diganggu siapapun. Kenapa? Kita hendak bermunajat berdialog dengan Allah. Dinyamani kamar itu. Ini kamar untuk kita beribadah kepada Allah. Jangan kita Bapak Ibu luarnya dengan nyaman dipandang orang, dalamnya sakit. Sama Bapak Ibu, kuburan itu Bapak Ibu tidak biasa aja, tapi di dalamnya kebun-kebunan surga. Ada pulang Bapak Ibu pinang lewat kubur itu, tapi di dalamnya balaman neraka. Nah nyaman itu kuburnya mewah dan ada surga anak. Ini yang Bapak Ibu kita pikirkan. Tidak ada jalan lain kecuali kita harus mengarahkan pikiran kita. Umur sudah berapa? Pantangan sudah berapa? Obat dokter yang masuk awal kita macam-macam. Tensi darah turun naik. Pantangan banyak. Makin hidup makin pindah turun, alam ini berjuang. Dunia ini pindah daur, alam ini pindah daur terus. Tenang aja karena kita hidup di dunia ini bukan tujuan hidup. Kita di dunia ini hidup anak ibadat dan tujuan kita hidup akhirat selesai. Tapi sambillah Bapak Ibu kita memperbaiki hidup di dunia. Tapi jangan sampai kita daur, pusing, kepanik menghadapi hidup. Memang hidup ini permainan. Ilmu annama hayatu dunia lain, ketahuilah olehmu
Hasan al-Basri nasihatnya anak ini, wahai kakak anak, al-ulama yaqul kullu mimman waqa'a fil qabri yandamu at-taqi innahu lam yaksarul hasanat. Setiap orang yang sudah masuk kubur semuanya menyesal. Kenapa? Walaupun banyak amalan yang sudah diamalkannya. Kenapa? Karena kenikmatan kubur itu tergantung waktu hidup di dunia. Semua orang-orang yang takwa kepada Allah ketika masuk ke dalam kubur menyesal. Kenapa? Karena masih merasa sedikit amalan yang dilakukannya itu. Orang-orang yang taat menyesal sedikit nikmat apa rasanya di dunia sudah banyak. Nah, lalu taat zil sawabat, perbanyaklah pahala walaupun sedikit amalan. Apa tuh? Ayo, diantaranya man shalla alaihi sholatan sallallahu biha asyra. Barang siapa yang membaca salawat sekali di Nabi, Allah akan memberi rahmat 10 kali. Nah, itu tanya mana? Mau kita umur kita nih Pak Eboy, mau sampai yang 5 waktu memang kewajiban. Cari yang sedikit amalan banyak pahala. Dicocoknya. Kada banyak, kada uyuh, tapi duit banyak masuk. Cocok kalau? Cari amalan yang sedikit tapi banyak pahala. Baca Quran. Barang siapa yang membaca Quran sahurnya diberikan kebaikan 10 kebaikan. Apabila membaca Quran lancar, mendapatkan malaikat temannya di padang mahsyar. Apabila ada lancar, makin banyak pahala sebab pada lancarnya itu. Pahman atau bilahi pahmin, pahamkan atau tidak pahamkan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu berbohong. Ada pulang wal 30. Yang ngomongnya 3. Walillahil masyriq wal maghrib. Jadi di sini belum isya. Ya, ada apa? 10 kebaikan. Kita teruskan. Kita sama di masjid. Tergantung niat. Ulun niat menuntut ilmu, ulun niat silaturahim, ulun niat iktikaf. 3. Pian namanya dari dulu kan. Sabtu jadi untuk ilmu aja. Niat iktikaf, niat silaturahim. 3. Ayo niatakan supaya kita dapat kebaikan. Senyum lawan orang, senyum sedekah. Ayo kita senyum, tapi ada yang disenyumin lah. Cari pahala yang sedikit tapi ibadahnya banyak. Pahalanya maksudnya ibadah yang sedikit pahalanya banyak. Cari sembahyang isya berjamaah, dia seperti beribadah setengah malam. Kalau kapin beribadah setengah malam, jujur bukan sanggup. Sembahyang subuh berjamaah, dia seperti beribadah semalaman suntuk. Dalam hadis. Berarti kalau isya berjamaah, subuh berjamaah, dia seperti sembahyang tengah 2 malam. Maksudnya pahalanya. Isya berjamaah seperti sembahyang setengah malam, subuh berjamaah seperti semalaman suntuk. Kalau subuh berjamaah seperti semalaman suntuk, semalaman suntuk ditambah setengah malam, tanggal 2 malam. Bukan isya berjamaah, subuh berjamaah seperti semalaman suntuk. Bukan hadisnya jujur.
dua malam. Ulang gue alhamdulillah gue tamat membaca Quran setiap hari, mantap. Misalnya 3 kali membaca surah Ikhlas, menghafalkan ini. Bujur dan hadis. Siapa yang membaca surah Ikhlas 3 kali, dia seperti membaca sehatam Al-Quran. Siapa yang membaca surah Ikhlas sekali, dia sudah mendapatkan sepertiga baca Quran. Berarti kita baca surah Ikhlas cukup baik dulu. Ada surah Ikhlasnya seperti itu, apa Qurannya? Itu Bapak Ibu. Artinya mengkhawatir ini jangan ada membaca surah Ikhlas di masa waktu. Makanya ada wirid surah Ikhlas. Kalau keadaan langkah ini kalau dari bangkrut kita itu umur belum terlalu panjang, ibadat sedikit, makin berdoa ada orang yang rajin beribadat. Ayo, kalau kita pengertian, adakah makin berdoa makin rajin beribadat? Ada Bapak Ibu. Nah, kalau enak ibadah hati kita isi lagi ibadah hati yang kita tertinggal dengan waktu apa? Sabar menghadapi keadaan seperti ini. Bersyukur kita hidup di daerah Banjarbaru dan daerah Martapura dan sekitarnya. Kenapa? PPKM ada seperti di daerah Jawa. Alhamdulillah. Ya kalau bubuhannya paling-paling menjaga di Simbangan 4 itu jalan tikus beda. Alhamdulillah. Masjid daerah Banjarbaru Martapura ada tutup. Alhamdulillah. Bersyukur hati-hati pian ibadah yang tidak terikat dengan waktu. Nah, itu sifat itu Pak ini harus dipelajari. Ibadah lahiriah berkurang, ibadah batiniah dikuati. Banyak orang mati yang berita ingat seorang juga meninggal juga kayaknya. Ibadah juga itu baik. Cari ibadah-ibadah yang tidak terikat dengan waktu. Baik sangka lawan ibadah yang tidak terikat dengan waktu. Bakti dengan orang tua, ibadah yang tidak terikat dengan waktu. Bagus lawan laki, ibu-ibu, ibadah yang tidak terikat dengan waktu. Ibu-ibu masuk surga boleh yang nyaman. Bujuran tuh. Kalau kita lelaki yang kita berat masuk surganya. Bujuran. Nah, apa? Masuk surga ibu-ibu. Al-mar'atu idza sholat sholaha wa shamat shawmaha wa shamat shawmaha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha padhuli min ayyi abwabi syirki padhuli jannata min ayyi abwabi syirki. Perempuan yang sudah punya suami apabila menjaga 5 waktunya, puasa bulan Ramadannya, taat dengan suaminya, menjaga mahkotanya, dia dibebaskan Allah memilih pintu surga mana yang dia mau. Nyamannya di dunia. Ulang gue alhamdulillah sampai yang gue puasa gue, tapi laki luar gue harap ya. Kalau kita bapak-bapak mau kursi bini kita ada halal, kita sudah saja. Mau kursi anak kita ada halal, masalah kita sudah. Gara-gara kita mau kursi ada halal, bermasalah sudah. Ada mendidik bini kita, bermasalah kita sudah. Ada mendidik anak kita, bermasalah kita sudah. Banyak bagaimana anak yang masuk surga itu belum ya. Bah, jangan dulu lagi di binian kita nih, jangan. Ayo beli, beli bini non halal, jangan ada halal. Mau jangan ada halal pak bro, jangan diterima. Apalagi yang korupsi itu malah duit rakyat hanya kemudian dia makan apa ke bini. Saja sudah dia bermasalah sudah. Tapi waktu diambilnya masalah. Nah, yuk Bapak Ibu, matian juga mereka. Itu urusannya. Hati-hati, berat. Kita bermasalah dengan orang Islam, hutang ada bayar. Masalah sudah. Padahal ada yang membayari, tapi kadang tak buka hati membayari. Masalah. Dia sudah bermasalah akhiratnya. Mau
memusuhi ulama, memusuhi habaib, meracuni ulama, meracuni habaib, dia sudah bermasalah. Walaupun di dunia banyak yang melindungi, walaupun kuasa hukum banyak yang membela, hai orang, kau akan tertutup nanti. Bermasalah sudah, bermasalah di dunia ini baik kau kita perbaiki, bermasalah di akhirat tidak apa lagi. Selesai masalah di akhirat itu kalian lagi menyelesaikan masalah itu diambil sudah pengadilan Allah. Apa berarti masalah neraka? Apa berarti tidak bermasalah surga? Selesai. Belum boleh antar surga dan neraka. Jadi dia ada tempatnya lagi. Itu pengajian Syiah yang seperti itu, ada tempat antar surga dan neraka. Bukan seperti itu. Di akhirat hanya dua, surga dan neraka. Bukan antara surga dan neraka. Lalu kata Hasan al-Basri, perbanyaklah hai anak solehah, yaitu sedikit beramal banyak pahala. Di antaranya Bapak Ibu baca Quran, sholawat, termasuk sedekah. Sedekah diarahkan orang soleh dan solehah seperti minta maaf, bahan pondokan itu misalnya minta sekolah. Ada orang pondokan di kampung yang misalnya ikat sama pondokan ini kitab-kitabnya kayak anak menukarakan rumah untuk ini, kitab-kitabnya aku kayak anak menukarakan untuk mengalirkan pahalanya itu. Kitab-kitab itu kayak aku menukarakan berapa total atau bawahnya apa sah, mana kitab-kitabnya aku menukarakan untuk pondokan mengajinya setiap saat dengan kitab itu, lalu ia mengamalkan ilmu yang ada dalam kitab itu, apalagi ia mau menyampaikan, kada habis Pak Ibu mengalir terus pahalanya untuk orang itu. Itu penting Bapak Ibu untuk mencarikan jalannya. Maaf, mengakani orang soleh atau solehah itu penting. Nah kayak Imam Ahmad Hambali dan Imam Syafi'i itu nanti kita ceritakan. Mengakani orang soleh, solehah. Ini sebenarnya jadi daging makanan yang dimakannya tadi mengalir pahalanya kalau orang makan tadi. Tapi bukan orang amalan. Beribadah tidak dalam dapat mengalir pahalanya. Nih masjid ini siapa tanahnya? Masjid ini siapa perabotannya? Masjid ini siapa lampunya? Leading masjid ini siapa? Mak pikirakannya mengalir arus tuh, kada putus-putus. Dan di antaranya apa lagi? Ini penting. Ini penting. Isi nafas pijan kalau keluar itu Allah, kalau keluar masuknya karena orang ini bilang lagi nafas. Isi Qul huwallah, hu Allah. Mana narik nafas kalau lihat seakan-akan masuk nafas pian itu keluar nafas pian, seakan-akan nafas pian itu bertulisan Allah. Itu di pemerasaan pian. Apalagi olahraga isi sampai mahajan di WC pun membuang tenaga dalam waktu gas itu karena banyak orang di WC meninggal dunia di isi nafas itu. Keluar nafas yang dibayangkan lah kalau mempraktekkan aja supaya ibadah terus. Ibadah itu terikat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya terikat dengan waktu. Cari ibadat yang tidak terikat dengan waktu. Iya yang perlu disahkan ini. Nah, biar hukuk keluar. Kalau biar tarik Allah itu selesai. Dia bisa Bapak Ibu meninggal
meninggal dunia, orang kampung meninggal dunia di dalam WC, tapi Allah menilai ibadah meninggalnya. Subhanallah. Olahraga lihat di jalan apakah di sini nafas lihat Bu Allah, Bu Allah, Bu Allah. Nah, apanya aja Bapak Ibu? Kalau kita melatih tasbih bagai cantik, kalau mau isi subhanallah haram. Itu Bapak Ibu diingatkan pian, tapi jangan sampai pian keluarkan mengucap Allah. Allah haram. Ada ibadah 24 jam terakhir waktu hendak guring. Nah, karena dibaca Bismika Allahumma ahya wa bismika jika begitu ini hendak guring. Bismillahirrahmanirrahim wa bismillah. Dengan pertolongan Engkau ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ulun hidup wa bismillah. Dengan kehendak Engkau juga ya Allah, ulun meninggal dunia. Pian yang menghidupkan ulun, pian yang mematikan ulun. Lalu berbuka mata. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Iya kan ya? Berpajang mata ibadah zikir isinya, berbuka mata juga ibadah zikir isinya. Nah, berbuka mata alhamdulillahilladzi ahyana ulun masih hidup ba'da ma amatana, setelah ulun mati kulit tadi kita tahu apa-apa wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah kau kembali. Jangan sampai salah. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Nah, itu keluar isi itu. Nah, lihat, itu ibadah Bapak Ibu namanya 24 jam. Mudahan kita awal mengamalkannya. Inilah kelebihan Hasan Basri, yaitu menyadarkan umat untuk ingat kepada mati. Orang Islam tidak boleh takut mati, karena mati itu satu kepastian. Tetapi mati itu kita tunggu dalam keadaan kita berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita semua panjang umur dalam kebaikan. Insya Allah minggu depan siapa muridnya Imam Hasan Basri, yaitu Imam Hanafi, akan kita bahas minggu depan supaya sampai kepada bagian keempat, baru kesimpulan dari bagian keempat, baru kita membaca kitab kembali. Mudah-mudahan semuanya panjang umur dalam kebaikan, sehat badan, kemudian kita terhindar dari penyakit yang aneh kali ini. Mulai berbesar luar biasa, jangan panik, jangan stres, jangan galau, jangan sakit hati menghadapi hidup ini. Banyak sabar, yang dapat iman banyak bersyukur, yang ada masalah sabar sambil ikhtiar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.